Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video bertema sejarah ini, Bapak akan membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Nah, kedatangan bangsa-bangsa Eropa dari jalur laut, mereka yang pernah datang ke Indonesia antara lain itu Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Nah, untuk materi yang pertama, kita akan masuk tentang latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Daya tarik Indonesia bagi bangsa Barat. Yang pertama, Indonesia sejak awal tarik Masehi dikenal sebagai sumber penghasil rempah-rempah. Hal ini didukung oleh keadaan cuaca dan iklim yang ada di Indonesia yang dapat tumbuh suburnya tanaman rempah-rempah. Yang kedua, rempah-rempah ini sangat dibutuhkan oleh orang Eropa sebagai obat, pengawet makanan, dan bumbu masakan. Yang ketiga, orang-orang Eropa biasa membeli rempah-rempah dari pedagang Asia Barat. Karena membelinya dari pedagang perantara, maka harga rempah-rempah tersebut menjadi mahal. Alasan kedua, maksudnya bangsa Barat ke Indonesia. Runtuhnya Konstantinopel. Kekuasaan Kerajaan Romawi Timur berakhir setelah jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan kekuasaan Turki Utsmani, yaitu di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad II. Turki Utsmani berhasil menaklukkan ibu kota Romawi tersebut. Nah, setelah menaklukkan kota Romawi tersebut, bangsa Turki menjalankan politik yang mempersulit pedagang Eropa beroperasi di daerah kekuasaan bangsa Turki, dan juga Turki Utsmani menutup jalur perdagangan yang menghubungkan antara Asia dengan Eropa. Dengan keadaan tersebut, menyebabkan perdagangan antara dunia timur dan Eropa menjadi mundur, sehingga barang-barang yang dibutuhkan orang-orang Eropa menjadi berkurang di pasaran. Barang-barang tersebut yang terutama yaitu rempah-rempah. Alasan ketiga, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia yaitu adanya motivasi 3G atau Gold, Glory, dan Gospel. Semboyan 3G ini menjadi motivasi bagi bangsa-bangsa Barat untuk melakukan penjelajahan samudra yang akhirnya membawa mereka datang ke Indonesia. Kita masuk yang pertama yaitu gold. Gold artinya emas. Emas hal identik dengan kekayaan. Semboyan ini mengibaratkan atau menganalogikan bahwa tujuan bangsa Barat datang ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Selanjutnya ada glory. Glory bermakna kejayaan bangsa. Jadi tujuan bangsa Barat datang ke Indonesia adalah untuk mencari kejayaan. Seperti halnya bangsa Portugis yang datang ke Indonesia untuk mencari kejayaan. Hal ini dilatar belakangi dahulu bangsa Portugis pernah dikuasai oleh kaum muslimin di bawah dinasti Umayyah. Nah, untuk membangun kembali kejayaan bangsanya, dalam setiap penaklukannya, bangsa Portugis akan menancapkan padrao, yaitu prasasti berukuran besar yang memuat lambang kerajaan Portugal. Selanjutnya, yaitu gospel. Gospel adalah keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani ke berbagai bangsa-bangsa seperti Afrika, Amerika, dan Asia, termasuk di dalamnya itu Indonesia. Anda bisa perhatikan peta berikut ini. Peta berikut merupakan peta jalur pelayaran oleh bangsa-bangsa Barat untuk datang ke Asia dan Indonesia. Seperti yang tergambar dalam peta, ada 4 negara melakukan pelayaran ke Asia dan Indonesia seperti Belanda, Spanyol, Inggris, dan Portugis, yang dimana keempat negara ini melakukan penjelajahan samudra dengan mengikuti jalur pelayaran sebelumnya. Nah, kita masuk yang pertama yaitu kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Nah, ada tokoh yang melakukan ekspedisi pertama pada bangsa Portugis yaitu Bartolomeus Dias. Raja John II dari Portugis menunjuk Bartolomeus Dias pada tanggal 10 Oktober 1486 sebagai kepala ekspedisi untuk berlayar mengelilingi ujung selatan Afrika dengan harapan mencari rute perdagangan baru menuju Asia. Namun, 2 tahun setelah pelayaran, yaitu pada tahun 1488,
Karena serangan ombak dan badai, terpaksa Bartholomew Dias mendarat di ujung selatan benua Afrika, yang kemudian dikenal sebagai Tanjung Harapan. Penjelajah kedua yaitu Vasco da Gama. Pada tanggal 8 Juli 1497, Raja Portugis yaitu Manuel I memerintahkan Vasco da Gama mengikuti jejak Dias. Dalam pelayarannya, Vasco da Gama sempat singgah di pantai Afrika Timur atas petunjuk Mu'allim Mur. Da Gama melanjutkan ekspedisinya memasuki Samudra Hindia dan Laut Arab. Perjalanan Vasco da Gama tiba di Kalkuta, India pada tanggal 22 Mei 1498. Di Kalkuta, India, Vasco da Gama membangun pos perdagangan. Ia juga membeli rempah-rempah. Sebagian dikirim ke Portugis dan sebagian lagi dijual ke negara-negara Eropa lainnya. Selanjutnya, tokoh ketiga dari bangsa Portugis yang melakukan penjelajahan samudera yaitu Alfonso de Albuquerque. Setelah beberapa lama menduduki Kalkuta, orang Portugis sadar bahwa penghasil rempah-rempah bukan India. Ada tempat lain yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Asia, yaitu Malaka. Oleh karena itu, ekspedisi ke timur dilanjutkan kembali bagi Portugis. Cara termudah menguasai perdagangan di sekitar Malaka adalah dengan merebut atau menguasai Malaka. Oleh karena itu, dari Kalkuta, India, Portugis mengirimkan ekspedisi ke Malaka di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Nah, ekspedisi di Albuquerque tersebut berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Nah, selanjutnya yaitu penjajahan bangsa Spanyol di Indonesia. Penjajahan bangsa Spanyol di Indonesia, perjalanan samudera bangsa barat dipelopori oleh Spanyol di bawah Ratu Isabella. Penjajahan samudera dari Spanyol diantaranya adalah 3 orang tokoh yaitu Christopher Columbus, Ferdinand Magellan, dan Delcano. Kita masuk ke tokoh pertama yaitu Christopher Columbus. Columbus berangkat berekspedisi pada tahun 1492 menggunakan 3 kapal yang diberi Ratu Isabella. Columbus meyakini bahwa untuk menemukan daratan Asia Timur akan lebih cepat apabila berlayar ke arah barat melintasi Samudra Atlantik. Alhasil, pada tahun 1493, dengan membuat jalur pelayaran baru, Columbus berhasil menemukan benua Amerika. Nah, Perjanjian Tordesillas. Keberhasilan Spanyol di bawah pelaut Columbus pada tahun 1492 membuat Portugis iri dan menginginkan wilayah baru. Alhasil terjadilah konflik perebutan rute pelayaran antara Spanyol dan Portugis. Perjanjian Tordesillas pun dibuat untuk menengahi konflik Portugal dan Spanyol yang disepakati di kota Tordesillas pada tahun 1494 yang dipimpin oleh Paus Alexander VI. Tokoh kedua dari ekspedisi Spanyol dalam penjelajahan samudera yaitu Ferdinand Magellan. Berdasarkan catatan-catatan Columbus, Magellan mengambil jalur yang mirip digunakan oleh Columbus. Magellan melanjutkan dari ujung benua Amerika dan sampai di Kepulauan Masava, Filipina, pada April 1521. Spanyol mendeklarasikan bahwa Filipina adalah koloninya. Penduduk asli Filipina menolak dan memerangi Spanyol. Magellan meninggal dan ekspedisi dilanjutkan oleh Delcano, kapten ekspedisi Magellan. Rombongan Magellan terdesak dan melarikan diri hingga ke Maluku pada tahun 1521. Selanjutnya yaitu ada Delcano. Spanyol berhasil mencapai Maluku pada tahun 1521 di bawah pimpinan Sebastian Delcano yang disambut baik oleh kerajaan Tidore. Sambutan ini syarat akan unsur politis karena musuhnya kerajaan Ternate sebelumnya telah bersekutu dengan Portugis. Kedatangan Spanyol ke Maluku membuat Portugis terganggu dan menuding bahwa Spanyol telah melanggar perjanjian Tordesillas yang dibuat pada tahun 1494. Untuk menengahi perselisihan ini, kemudian dibuatlah perjanjian baru, yaitu Perjanjian Saragossa, yaitu Portugis mendapatkan Maluku sedangkan Spanyol mendapatkan wilayah Filipina. Selanjutnya yaitu kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Inggris melakukan perjalanan samudera pada tahun 1577. Inggris mengikuti rute perjalanan Spanyol ke arah barat dan tiba di Ternate pada tahun 1579. Bahasa Inggris memborong rempah-rempah dari masyarakat Maluku
Inggris kembali melakukan ekspedisi kedua. Namun sebelum sampai ke Indonesia, Inggris berhasil menguasai India dan mendirikan kongsi dagangnya, yaitu EIC, yaitu East Indian Company. Dari inilah para pelaut dan pedagang Inggris berlayar ke Pulau Nusantara untuk meramaikan perdagangan rempah-rempah. Dari India, Inggris kembali melakukan perjalanannya itu sampai ke Indonesia. Setelah sampai ke Indonesia, Inggris tidak dapat menancapkan pengaruhnya seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan EIC telah didesak oleh Belanda sehingga membuat Inggris harus menyingkir dari Indonesia. Hasil Inggris kembali ke India. Selanjutnya yaitu kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Ekspedisi yang pertama yang dilakukan oleh bangsa Belanda yaitu di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, seorang pelaut Belanda yang berhasil mencapai Indonesia untuk pertama kalinya pada tahun 1595. Setelah mengarungi ujung selatan Afrika, terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Pada tahun 1596, de Houtman beserta armadanya tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan de Houtman kemudian disusul oleh ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka timbul persaingan di antara mereka sendiri. Nah, untuk mencegah persaingan, maka pada tahun 1602 didirikanlah perusahaan dagang Belanda atau yang dikenal dengan nama VOC, yang merupakan penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. VOC memiliki beberapa gubernur, salah satunya yaitu Peter Both, yaitu sebagai peletak dasar VOC. Ia menjabat sebagai gubernur sejak November 1610. Tugas utamanya yaitu memastikan VOC memonopoli perdagangan di Hindia Belanda serta menghalau pesaing lain. Peter Both mendirikan markas besar VOC di Ambon serta membangun markas besar di wilayah lain yaitu Banten dan Jayakarta atas izin Kesultanan Banten. VOC memiliki hak oktroy, yaitu hak istimewa yang dimiliki oleh VOC dalam menjalankan pemerintahannya di Hindia Belanda. Hak istimewa seperti apa saja sih yang diberikan oleh pemerintahan Belanda terhadap VOC tersebut? Yang pertama, yaitu menjadi wakil sah pemerintahan Belanda di Asia. Yang kedua, melakukan monopoli perdagangan. Yang ketiga, mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri. Yang keempat, mengadakan perjanjian. Yang kelima, menjalankan kekuasaan kehakiman. Yang keenam, memungut pajak. Yang ketujuh, memiliki angkatan perang sendiri. Dan yang terakhir, yaitu menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Nah, dari keempat negara tersebut, tentunya kita dapat memahami yaitu bahwa negara-negara tersebut telah menanamkan kolonialisme dan imperialismenya di negara kita Indonesia. Nah, Anda tahu apa itu perbedaan kolonialisme dan imperialisme? Nah, kolonialisme merupakan suatu sistem ketika suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain. Dengan kata lain, kolonialisme yaitu lebih mengutamakan untuk menguasai dalam satu bidang saja seperti sumber daya alamnya. Hal ini yang dilakukan oleh bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda VOC. Nah, selanjutnya itu ada imperialisme. Imperialisme berasal dari rumpun kata imperator yang artinya memerintah. Imperialisme merupakan suatu penjajahan langsung yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain. Dengan kata lain, imperialisme yaitu menguasai dalam seluruh bidang pada negara jajahannya, seperti yang dilakukan oleh Jepang terhadap Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945, dan juga seperti di Eropa yaitu yang dilakukan oleh tentara Nazi Jerman. Nah, oke, sekian dari pemaparan materi dari Bapak. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, Bapak mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.